Katekismus Besar Westminster, pertanyaan ke-150. Pertanyaannya, apakah semua pelanggaran hukum Allah sama-sama keji dalam dirinya dan dalam pandangan Allah? Jawabannya, tidak semua pelanggaran hukum Allah sama-sama kejinya. Sebaliknya, beberapa dosa dalam dirinya sendiri dan karena ada faktor yang memberatkan lebih keji dalam pandangan Allah dibandingkan dengan dosa-dosa lain. Jawaban tersebut dapat dibaca dari Yohanes 19 ayat 11, Yeskiel 8 ayat 6, ayat 13, ayat 15, 1 Yohanes 5 ayat 16, Mazmur 78 ayat 17, 32 dan 56. Dari tanya jawab ini kita dapat belajar beberapa hal penting. Yang pertama, bahwa kita memang berdosa, berbuat dosa, melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah, tetapi kita tidak melakukan pelanggaran secara menyeluruh sekaligus. Misalnya di hukum pertama sampai hukum ke-10 kita tidak melakukan seluruhnya, bahkan tidak melakukan dalam waktu dan tempat yang sama. Kita mencuri misalnya, tetapi di tempat yang lain kita tidak melakukan satu tindakan, misalnya berbohong. Karena itu perlu kita memperhatikan situasi dan kondisi kita masing-masing, bahwa apa yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan kita yang berdosa, kita harus bersama-sama menolak perbuatan yang mengarahkan atau memberikan contoh bahwa kita sedang melakukan pelanggaran hukum Allah. Hal yang kedua, kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang melakukan perbuatan dosa dan ia melakukannya dengan suatu sikap bahwa dirinya melakukannya dengan sesuka hati, tanpa kesulitan, tanpa teguran. Tidak demikian, karena ada hati nurani di dalam diri manusia yang menjadi hakim bahwa apa yang dilakukan atau perbuatan jahat yang dikerjakan adalah salah, tidak bermoral, tidak etis, dan melawan Tuhan Allah dengan sengaja. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya menyadari bahwa segala hukuman yang Allah nyatakan terhadap orang yang melakukan kejahatan adalah suatu kenyataan. Sebaliknya, situasi dan kondisi yang sedang dihadapi orang berdosa menunjukkan bahwa memang tidak ada seorang pun yang tidak melakukan pelanggaran hukum Allah. Jadi semua perbuatan, perkataan, pikiran sama-sama adalah suatu kondisi yang keji karena membiarkan dosa merusak arah dan struktur dalam hidup seseorang dan tidak bersegera untuk memperbaiki dan melakukan tindakan pertobatan. Disinilah kita memerlukan kuasa dan kekuatan dari Allah agar kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang sangat keji. Di pihak lain, Allah juga melalui anugerah umumnya dan mandat budayanya menyatakan bahwa semua hal yang dilakukan oleh manusia benar-benar harus dipertanggungjawabkan, tetapi sekaligus manusia harus mengalami hidup yang penuh dengan pertobatan. Kita berjuang untuk menolak segala pelanggaran hukum Allah dalam segala bentuknya dan tahu betul dampak dari perbuatan melakukan pelanggaran itu. Bukan hanya membuat diri seseorang itu sebagai orang berdosa, tetapi menunjukkan bahwa melalui orang yang berdosa itu lingkungan di mana dia hidup akan tercemar dan merusak diri dan orang lain. Terakhir, bahwa manusia memang tidak secara total mutlak melakukan pelanggaran karena ada tindakan Allah yang disebut dengan menahan dosa atau resistance of the sins. Artinya ada kekuatan dari Allah yang dapat menahan suatu tindakan yang melawan dirinya dengan cara bagaimana Tuhan memberikan pencerahan kepada manusia untuk merespon
anugerah umum sehingga menghasilkan beragam pengetahuan, di mana melalui pengetahuan tersebut terbentuklah kehidupan dan pemikiran yang dapat menolong seseorang menjadi pelaku kebenaran melalui jalur pendidikan, kesehatan, dan usaha kerja. Ini dapat disebut juga sebagai suatu usaha resistance of sins melalui mandat budaya, dan juga melalui suatu sikap sensus divinitas. Dengan kata lain, kita bersyukur karena pemeliharaan Tuhan yang menjadikan manusia tidak melakukan tindakan kejahatan keji secara mutlak, tetapi melalui anugerah umum Tuhan itu, maka segala hal yang dapat dicegah maka akan tidak terjadi suatu pelanggaran hukum Allah. Misalnya, ada seseorang yang dapat melakukan suatu upaya untuk meniadakan penggelapan pajak dengan sistem yang terbuka. Bagaimana bisa ada sistem yang terbuka dengan konsep digitalisasi, artificial intelligence atau AI, untuk mengurangi tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum tadi? Maka terjadi suatu penahanan akan dosa, sehingga melalui pengetahuan teknologi itu suatu upaya menahan dosa terjadi. Itu semata-mata karena anugerah umum dan anugerah yang berkaitan dengan penyataan umum Tuhan. Dalam hal inilah kita percaya bahwa apa yang dilakukan manusia tidak akan sepenuhnya sama kejinya. Memang ada level atau tingkatan kejahatan yang bersifat individu atau kelompok. Misalnya saja, tindakan kejahatan mencuri dengan tindakan kejahatan korupsi, dua hal itu sama-sama mencuri, tetapi yang satu mencuri dalam pengertian berkaitan dengan kerugian seseorang, tetapi ketika berbicara dengan korupsi, maka itu berkaitan dengan kerugian sebuah negara. Jadi di sini korupsi lebih keji tingkatannya daripada mencuri dari seseorang yang sebenarnya memang mungkin hartanya diambil oleh si pencuri itu. Ini bukan berarti menyetujui atau membiarkan pencurian terjadi, tetapi ini hanya untuk membandingkan antara tindakan mencuri dengan korupsi. Korupsi adalah tindakan pelanggaran hukum yang keji, sedangkan mencuri adalah tindakan pelanggaran hukum yang merugikan 1-2 orang. Berarti ada level atau tingkatan yang berkaitan dengan hal tersebut. Karena itu, marilah kita sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab kita untuk semakin taat kepada hukum Allah dan menyadari pemeliharaan Tuhan untuk menahan dosa, serta mengetahui bahwa ada hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari atau sadari, perbuatan dosa kita merusak banyak orang. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku firman, saksi kebenaran, dan hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.